Tanggal yang sangat istimewa buat saya karena ini adalah tanggal kelahiran. Wah. Stop. Mungkin saya lanjut. SMK Putra Bahari Kota Ternate ini sebenarnya menurut saya baca dari sejarah singkatnya dulu bernama SMK Pelayaran ya. SMK Pelayaran yang khusus untuk pelayaran betul, tapi seiring dengan waktu ternyata sekarang sudah berubah dengan atau terjadi penambahan program studi Pak ya Pak S. Sudah nautika kapal niaga, keperawatan dan farmasi. Ya. Terus yang ini Pak mana? Teknika. Iya. Dulu kan ada ini. Iya. Ini ada. Iya. Sekarang tinggal ini dan ini. Masih. Kemana ini? Masih lengkap. Oh, atau menyatu di sini? Tidak, terpisah. Masih 5. Kok di webnya cuma 3 Pak? Jadi webnya cuma Iya, saya baca 3 ya. Bisa di web. Ya, ada 4 ya. Oh iya, nanti Web lama itu. karena saya bertanya-tanya mana yang dulunya ini yang sebagai basic, kenapa hilang? Jadi yang ada sekarang tambahan keperawatan dan farmasi. Iya. Mungkin itu Pak ya. Ya, jadi makanya tadi saya tidak masukkan ke sini, jadi hanya ada 3 yang saya masukkan. Ada ke pelayarannya, ada keperawatannya, ada farmasinya. Ya. Jadi saya juga sering hampir tiap minggu juga mengajar di farmasi dan perawat. Hari ini jam saya mengajar sebenarnya, tapi di luar negeri, di swasta, bukan di negeri. Di Mau itu adalah negeri, jadi di swasta saya ngajarnya biasanya. Nah, terkait dengan perencanaan berbasis data ini, saya mungkin perkenalkan tadi bahwa saya berlatar belakang pendidikan tentang statistika. Sudah pernah mungkin dengar statistika ya? Jadi statistika itu ada 2 kata di situ, statistik dan statistika. Sama tidak arti statistik dan statistika itu? Ada yang tahu bedanya? Yang satu tidak ada A-nya, yang satu ada A-nya. Ya. Ya. Jadi kalau statistika itu kayak jurusan saya itu adalah suatu ilmu atau metode ilmiah yang mempelajari bagaimana cara mulai mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data, menyajikan data sampai membuat sebuah kesimpulan nantinya ya. Itu. Nah, kalau statistik itu adalah sebenarnya adalah segala informasi yang kita peroleh dari lapangan, baik berupa angka maupun bukan angka. Jadi statistik itu sebenarnya adalah data. Jadi statistik itu sama dengan data. Makanya pernah dengar BPS? Iya. Badan Pusat Statistik. Jadi gedungnya, pusatnya data itu ada di BPS. Mau data apa ada di sana. Kalau keilmuannya cari di perguruan tinggi, di jurusan statistika atau program studi statistika. Itu bedanya ya, statistik dan statistika itu. Nah, terkait dengan materi kita tentang perencanaan berbasis data tadi, maka mau tidak mau kita sebagai unit penggodok atau pemberi pendidikan ke siswa-siswa kita ini harus menyiapkan betul bagaimana perencanaan tadi guna untuk nanti bagaimana sampai sivitas sekolah kita, baik siswanya sendiri nanti, gurunya kah atau siapa saja yang berkepentingan nanti, untuk dihubungkan dengan Dudika. Masih ingat Dudika ya? Dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja. Jadi kita nanti kan harus link image ya, begitu mungkin Pak tadi ya. Jadi harus ada hubungan yang betul-betul real antara sekolah dengan Dudika tadi. Jadi bagaimana menjembatani, makanya biasanya nanti ada orang industri atau Dudika yang datang mengajar di sini ya, biasanya seperti itu menurut konsep sekarang. Kita juga perhatian di perguruan tinggi seperti itu.
Nah, terkait dengan bekal-bekal itu tadi, maka dibutuhkan sebuah informasi atau data atau statistik yang berkualitas. Bagaimana sebuah data statistik yang berkualitas tadi itu nanti harus dilakukan dengan, pernah dengar ini, PDCA, planning, perencanaan, pelaksanaan, pengecekan, evaluasi, ya, dan seterusnya di actionnya lagi, dan seterusnya bersiklus lagi nanti ya, bersiklus. Apakah ada kekurangan, diperbaiki lagi kekurangannya, begitu lagi dan seterusnya seperti itu. Itulah sebenarnya inti dari tujuan kita perencanaan berbasis data ini. Nah, data yang berkualitas itu ya memang menjadi tanda tanya buat kita semua, karena harus betul-betul dipercaya, up to date, yang terbaru, dan memang harus real. Karena mungkin kita pernah dengar pernah dengar survei survei pemenang pemilu ya. Kadang kita tidak logis ya, kadang seperti itu. Ya itu tadi karena sebenarnya data sudah ada, tapi mungkin ada sesuatu yang salah, akhirnya membuat kesimpulan yang salah. Saya tadi sempat dengar bahwa apapun yang terjadi pasti pemenangnya nomor 3. Ini sudah dirancang sedemikian, sudah ada hasil, bagaimana cara mengolahnya nanti hasilnya seperti itu. Jadi itu sebenarnya harus ada akhlak dan etika yang nanti di dalam situ. Ada pernah saya baca buku, atau mungkin ada pernah baca buku tentang berbohong dengan statistik. Ada yang pernah baca berbohong dengan statistik? Berbohong dengan data. Jadi itu yang banyak sekali yang terjadi sekarang di lembaga-lembaga survei ya, yang dia berbohong, ada datanya, tapi sebenarnya dia berbohong karena dia memanipulasi dan akhirnya meyakinkan bahwa ini begini. Seperti itu ya. Nanti tentang itu bisa dibaca ke tempat lainnya ya. Nanti seperti itu. Jadi intinya bahwa data itu sangat penting kita gunakan sebagai informasi awal untuk perencanaan ke depan, untuk mutu, peningkatan dan seterusnya. Kita di SMK Bahari ini, Putra Bahari, bagaimana cara menyiapkan tadi? Ya itu perlu bekal. Jadi memang perlu guru-guru atau pendidik yang memberikan bekal tadi. Bagaimana nanti siswa-siswa kita ini dibekali, akhirnya nanti punya bekal untuk turun ke Dudika tadi. Dudikanya kan kalau di pelayaran ya di kapal mungkin ya Pak ya. Kapal-kapal, kemudian yang 2 tadi farmasi dan keperawatan ya di rumah sakit. Itulah nanti akan apa-apa saja yang perlu dibekali oleh kita sebagai instansi pendidikan untuk menjembatani nanti ya antara sekolah dan Dudika tadi. Nah, kita kembali ke judul workshop hari ini, bahwa perencanaan berbasis data. Apa sih sebenarnya perencanaan berbasis data? Tadi dijelaskan oleh Pak dari Dinas Kementerian Bagian Kurikulum Pak ya. Jadi memang itu perencanaan berbasis data ini sangat dibutuhkan oleh dinas, terutama nanti tentang rapor kependidikannya. Ya, untuk memberikan sebuah perencanaan yang bagus bagaimana nanti kedepannya kita melangkah. Jadi tentang perencanaan berbasis data mungkin saya bacakan sedikit bahwa perencanaan berbasis data adalah sebuah bentuk pemampatan data rapor pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan atau dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikan yang bertujuan untuk mencapai peningkatan dan perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan. Jadi siklusnya Pak ya. Jadi selalu ada siklus tadi yang PDCA tadi. Kalau sudah ada di titik ini, bagaimana tahun depan harus di titik tertentu. Ya, jangan tetap ya kita termasuk orang yang rugi kalau hanya di titik itu saja terus harus ada peningkatan terus ya dan seterusnya. Ya seperti rencana-rencana yang telah direncanakan oleh tadi ke Pak KS ya seperti itulah mutu yang berkesinambungan istilahnya.
Nah, workshop ini mungkin dilaksanakan hari ini dengan peserta ya saya kira bukan hanya Sivitas SMK Putra Bahari, tapi ada dari yang lain-lainnya juga ya. Adapun tujuannya ini mungkin bisa dibaca di sini. Nah, target seperti tadi dikatakan oleh Pak Direktur bahwa target SMKPK ini mungkin kita karena SMK Putra Bahari Ternate adalah salah satu yang dapat program SMKPK ini diharapkan sebenarnya bisa multifungsi ya, seperti multifungsinya Pak KS ini multifungsi kayaknya ya, multi talenta mungkin ya Pak KS multi talenta bukan multifungsi. Multifungsi melakukan link and match dengan industri, jadi selalu harus ada link and match antara sekolah kita dengan industri nanti. Nah, memang perlu banyak dipelajari bagaimana perubahannya, bagaimana harus ditingkatkan dan seterusnya. Jadi istilahnya kita tidak boleh tinggal diam, tidak boleh statis di situ, harus jalan terus, harus ada inovasi, pembaharuan ya yang perlu diperencanakan ke depannya. Nah, perencanaan berbasis data ini mungkin kita sudah tahu bahwa bukan hanya salah satu penanggung jawab oleh kepala sekolah semata, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Tidak boleh satu orang ya, jadi semua, baik gurunya, siswanya, pengawasnya, dinas ke atas, termasuk ke bawah sampai ke cleaning service, satpam atau pengamanan itu harus berfungsi semua secara bersama-sama untuk pengembangan ke depan. Nah, jadi memang kita memerlukan masukan dari semua pihak sehingga membuat perencanaan yang baik yang nanti diakhiri dengan evaluasi atau tadi yang istilahkan tadi ini ya, PDCA ya yang sedang ini. Ya. Ini mungkin nanti sudah banyak dibahas pada saat-saat kalau bapak-bapak ibu ikut pelatihan tentang mutu biasanya seperti ini muncul seperti ini. PDCA ini adalah metode untuk menyelesaikan masalah dengan 4 langkah yang berulang, yang siklus. Biasanya digunakan untuk mengendalikan kualitas. Artinya nanti kita akan ditop di mana, ya diusahakan kualitas tahun berikutnya sampai di mana lagi, naik lagi dan seterusnya. Seperti itu. Jadi metode PDCA ini merupakan metode pemecahan masalah dan perbaikan berkelanjutan. Nah, model PDCA yang telah dikembangkan ini bisa menjadi salah satu standar baru proses di SMK kita tercinta ini. Nah, ketika prosesnya berulang maka cobalah melakukan perbaikan-perbaikan tadi. Jadi memang ada evaluasi, ada rapat manajemen lagi, apa yang perlu, apa yang kurang, dan yang menjadi kelebihan bisa dipertahankan, yang kekurangan itu ditingkatkan lagi nantinya ke depan. Nah, kalau kami di perguruan tinggi PDCA ini biasa disebut PPEPP karena kebetulan saya di unit jaminan mutu selalu melakukan seperti ini. Ada audit mutu, kemudian kita hasilnya itu didiskusikan bersama, kemudian diintervensi, dilakukan evaluasi, nanti rapat manajemen dan seterusnya, dievaluasi lagi dan seterusnya. Ya, biasanya seperti ini. Jadi ada siklus penetapan misalnya apa-apa tadi yang direncanakan tadi, pelaksanaan hampir sama, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar. Itu yang disebut PPEPP di perguruan tinggi. Tapi ini bisa juga menjadi acuan kita di SMK bersama. Di mana saja, mungkin di keluarga juga bisa seperti itu sebenarnya. Nah, pada era Merdeka Belajar seperti diutarakan oleh tadi Bapak dari Dinas, bahwa Merdeka Belajar sekarang ini kementerian meluncurkan platform rapor pendidikan yang kita sebut dengan rapor pendidikan Indonesia. Nah, inilah yang menjadi rapor pendidikan adalah platform untuk menyediakan data laporan hasil evaluasi sistem pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya. Ya. Kebijakan evaluasi sistem pendidikan yang baru lebih menekankan pada orientasi terhadap mutu pendidikan dan sistem yang terintegrasi, tidak saling lepas ya.
Nah, rapor pendidikan ini bisa dijadikan sebagai pijakan untuk perencanaan berbasis data tadi. Cuma mungkin ada kendala, saya tidak terlalu banyak melihat rapor pendidikannya tadi karena biasanya rapor pendidikan ini hanya tidak boleh dibuka oleh sembarang orang Pak ya. Mungkin kepala sekolah saja dengan ada satu operator. Ya. Jadi saya tidak terlalu ke dalam ke datanya. Tapi intinya bahwa nanti ya dasar-dasar data kita atau informasi-informasi dari rapor kependidikan inilah nanti yang akan kita laksanakan untuk melakukan perencanaan tadi. Nah, berikut adalah tahapan atau langkah-langkah untuk perencanaan berbasis data di bidang pendidikan atau katakanlah di SMK kita. Yang pertama adalah mengidentifikasi. Jadi selalu kita di awal itu selalu mengidentifikasi ya. Jadi ini yang awal pertama adalah mengidentifikasi. Ya, di sini kita memilih dan menetapkan masalah apa yang sedang dihadapi. Jadi biasanya kan mungkin kalau ada yang pernah pernah kita kuliah KKN ya, KKN turun ke lapangan kan kita mengidentifikasi dulu masalah ya. Nanti dikumpulkan ada 5 masalah, nanti diprioritaskan, ini saja yang kita bisa selesaikan dalam waktu misalnya 1 bulan. Ini tidak bisa dan seterusnya. Ini nanti dinas ini yang selesaikan. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan dan waktu kita ya. Jadi tidak bisa semua masalah langsung diselesaikan dengan waktu yang serentak seperti itu. Makanya itulah tadi harus direncanakan. Mungkin tahun ini sampai di sini masalah ini, tahun berikutnya dilangsungkan lagi ke masalah berikutnya lagi nanti. Tapi harus diselesaikan semua kalau masalah itu. Ya, tadi identifikasi tujuannya adalah memahami prinsip, tujuan dan kerangka dari ini dan seterusnya. Kemudian setelah diidentifikasi direfleksi lagi ya. Apa itu refleksi? Ya, ini artinya pihak kepala sekolah atau pemangku kepentingan di sekolah melanjutkan menemukan akar permasalahannya, mencari apa masalahnya yang menjadi tadi yang diidentifikasi tadi itu, guna dicarikan kira-kira apa masalah itu, apa jalan keluarnya dan seterusnya. Kemudian setelah direfleksi dibenahi. Jadi setelah akar masalahnya ditemukan ya langkah selanjutnya adalah benahi atau perbaiki. Jadi ya dalam hal ini atasi tadi atau benahi permasalahan tadi ya perlu keterlibatan dari semua pemangku kepentingan secara aktif. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa sebuah masalah itu tidak bisa kita langsung melakukan secara mandiri dan secara serentak. Mungkin ada hal-hal lain yang saling terkait ya, misalnya ini terkait dengan dinas kesehatan, ya harus kita kerjasama lagi dengan instansi terkait tadi, dinas kesehatan misalnya, ini dinas PU dan seterusnya. Jadi tidak bisa kita lakukan secara semuanya ya. Makanya perlu tadi secara semuanya pemangku kepentingan ini secara aktif dan dalam perencanaan tadi. Kemudian setelah kita identifikasi, refleksi, benahi dan seterusnya kita memasukkan ke dalam dokumen RKAS. Apa itu RKAS? Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah. Terkait lagi tadi, jadi kita batasi waktu kita, anggaran kita, mampukah menyelesaikan itu? Ya, jadi itu tidak bisa juga dilepas. Jadi masalah memang harus diselesaikan, tapi ya itu tergantung juga dari kemampuan kita ya Pak ya. Nah, jadi pihak sekolah harus menetapkan barang dan jasa yang akan dibelanjakan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan daftar kegiatan anggaran yang dia mungkin Bapak biasa sebut dengan ARKAS ya. Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah. Mungkin yang bagian mana Pak yang biasanya ini? Penganggaran. Keuangan ya. Setelah diidentifikasi, direfleksi, dibenahi, sebenarnya inilah intinya dari perencanaan berbasis data itu. Kemudian dilaksanakan. Nanti terakhir di monet, dievaluasi. Nah, nantinya mungkin ini bisa kepala sekolah melaksanakan sekaligus memantau jalannya ya. Jadi artinya melaksanakan itu kan kalau kepala sekolah kan bukan pelaksana, dia hanya manajer pemimpin yang
mengendalikan, tapi tetap dia harus bertanggung jawab. Jadi apapun yang ada di lapangan, ujung-ujungnya ya harus dipertanggungjawabkan oleh pihak pimpinan tadi. Ya, jadi bagaimana keterlaksanaan kegiatan dan perubahan capaiannya itu di rapor pendidikan tahun berikutnya akan kelihatan ya Pak ya. Misalnya, oh ternyata siswa saya tahun lalu yang lulus ujian apa namanya kalau sekarang? Ujian kompetensi sekian. Tahun depan bagaimana? Bisakah naik dari misalnya 80% naik 90%? Akhirnya sampai ke tujuan kita semua adalah 100% kalau bisa setiap tahun. Kalau 100% tidak usah lagi meningkat ya Pak ya. Tidak ada lagi 1000% ya. Biasa kan ada orang yang katakan, oh saya cinta 1000% ya. Padahal yang persen itu ya maksimal itu 100, tidak ada lebih dari 100. Ya, jadi tidak boleh ada yang itu hanya kiasan saja sebenarnya. Jadi yang maksimal 100 ya. Nah, mungkin itulah beberapa tahapan perencanaan berbasis data dalam satuan pendidikan yang pada intinya sebenarnya bahwa rapor pendidikan itu sangat berperan dalam melakukan sebuah perencanaan program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Mungkin di dinas begitu Pak ya. Itu yang mendengar sekalian. Pak Kepala Sekolah juga harus melihat apa sih yang kurang di sekolah kita, mutu gurunya kah? Kalau mutu gurunya ya mungkin perlu pergi pelatihan kompetensi atau perlu S2 atau apa dan seterusnya. Itu pelatihan-pelatihan itu. Pustakawannya sudah memenuhi syaratnya, kompetensinya apakah memang dia pustakawan atau bukan? Ya dan seterusnya. Itu dievaluasi semua. Apa-apa yang menjadi kelebihan kita, kekurangan kita harus dievaluasi semua. Mungkin nanti saya berikan contoh seperti ini di ilustrasinya ini. Tidak apa-apa ya Pak? Ya. Agak panjang. Terbuka. Ya, mungkin saya agak cepat juga. Prioritas perencanaan berbasis data di SMK mungkin bisa dibaca ada kemampuan di sekolah itu kan bisa dilihat bagaimana kemampuan siswanya tentang literasinya Pak ya. Bisa literasi, numerasi dan seterusnya, indeksnya, iklim kebinekaan, adakah misalnya bullying gitu ya, sering kasihan mungkin karena agamanya minoritas diapakan dan seterusnya, itu harus ada dievaluasi semua Pak seperti itu ya. Nah mungkin sebagai gambaran bahwa apa itu literasi adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seorang dalam berkomunikasi, membaca dan berbicara. Jadi bagaimana siswa itu kemampuan literasinya bagaimana? Biasanya kan ada orang yang secara intelektual atau IQ-nya bagus, kalau dikasih ujian selalu 100 Pak ya. Tapi kalau disuruh presentasi atau disuruh maju malah grogi ya. Ada dapat siswa seperti itu? Ya. Ya ada seperti itu ya. Jadi artinya apa? Literasinya yang kurang. Jadi itu harus dipadukan antara literasi dan satunya apa tadi? Numerasi. Kalau numerasi itu bagaimana kemampuan menganalisis atau menggunakan angka-angka tadi, data-data itu ya, itu kemampuan numerasi namanya. Seperti itu. Jadi kemampuan literasi dan numerasi dari siswa-siswa kita, termasuk juga guru-guru kita itu harus dikaji juga Pak ya. Jadi bagaimana kalau masih kurang, ini ditambah pelatihan, ditambah sekolah dan seterusnya. Nah, siswa juga begitu, ada lomba-lomba, ada apa tadi magang, ada pertukaran pelajar dan seterusnya, ada kunjungan kemana dan seterusnya, itu untuk meningkatkan kedua-duanya sebenarnya. Ya, saya kira itu tadi rapor pendidikan adalah mungkin dari dinas sudah seperti ini. Merupakan hasil asesmen dari dan survei nasional yang di satuan pendidikan Pak ya. Nah, dari mana data rapor pendidikan ini diperoleh sebagai dasar perencanaan berbasis data? Seperti tadi saya katakan bahwa ternyata tidak sembarang yang bisa mengakses di sini ya. Ini kan tempat aksesnya, cuma yang bisa mengakses itu hanya Bapak Kepala Sekolah dan satu operator mungkin. Ya, biasanya ada tertentu ya yang ditulis sebagai operator. Karena disitulah ceritanya isi dalamnya sebuah sekolah atau yang mana yang harus ditampilkan, yang mana harus disembunyikan ya, seperti di situ biasanya. Nah, saya kira melalui rapor pendidikan inilah
maka satuan pendidikan dimudahkan untuk memiliki data hasil evaluasi. Kemudian ini bisa digunakan secara komprehensif dan diharapkan pendidikan di SMK itu bisa terencana dengan baik dengan menggunakan basis data tadi. Jadi data-data tahun ini bagaimana, tahun lalunya bagaimana, itu bisa dipelajari lagi. Akhirnya secara komprehensif, oh ini ternyata ada peningkatan, ini ada kekurangan dan seterusnya. Nah, untuk perencanaan berbasis data dengan analisis rapor pendidikan tadi, itu akan dibahas komponen-komponen yang menjadi kelebihan dan kekurangan, misalnya di SMK Putra Bahari ini. Ya, kelebihan itu menjadi kekuatan kita pasti ya. Apa kelebihannya? Ya, mungkin kekurangannya apa? Misalnya bahasa Inggris tadi rencananya mau keluar negeri, tapi bahasa Inggrisnya masih kurang. Itu perlu berarti itu harus dibenahi lagi di situ nanti. Bagaimana cara mengatasinya lagi? Ya, jadi kelebihannya itu menjadi kekuatan kita dan yang kelemahannya itu ya bagaimana cara meningkatkan di tahun-tahun berikutnya itu. Nah, salah satu metode yang biasa digunakan untuk strategi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tadi itu ada namanya analisis SWOT. Pernah ada dengan analisis SWOT ini? Saya kira ada. Ya, SWOT itu artinya adalah metode yang melihat bagaimana strength-nya atau kekuatan sekolah itu, weakness-nya atau kelemahannya apa, opportunities-nya atau kesempatannya bagaimana. Misalnya kesempatan, ternyata di daerah kita kan kepulauan, berarti untuk kepelayaran itu banyak yang dibutuhkan ya, seperti itu. Misalnya dan yang T-nya ancaman, misalnya ternyata di Ternate ini ada beberapa SMK maritim atau klub pelayaran, itu kan menjadi ancaman buat kita ya, bagaimana berkompetisi dengan yang baik, jangan yang saling saling mencurang ya, seperti itu. Ancaman itu dipelajari semua. Nah, untuk instrumen penilaian rapor untuk pendidikan dan seluruh data sekolah yang diperlukan, jadi penilaian dalam rapor untuk pendidikan nanti bisa dikaji bersama, mungkin lebih dalam lagi dari pihak sekolah, pihak pemangku kepentingan, pihak kalau mungkin ada yayasan ada di sini, ada yayasan dan seterusnya ya, mungkin ada apa istilahnya kalau komite ya, ada komite guru ya, itu bisa dilibatkan semua, nanti ini bisa menjadi bahan kajian bersama nanti. Nah, ini mungkin secara singkat saya perlihatkan bagaimana menganalisis SWOT itu. Ada biasanya aspek-aspek, misalnya kekuatannya, tersediakah rencana pembelajaran? Ada biasanya kan salah satu fokus, ada rencana pembelajaran Pak ya? Di fokus itu ya, misalnya ada. Ini ada penilaiannya dan seterusnya. Semua tadi SWOT dinilai, nanti akan keluar nilai ini nanti dibuat dalam sebuah diagram. Ini ada 4 apa istilahnya ini dalam bahasa matematik kuadran. Ini ada kuadran. Ini kuadran pertama ya. Kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat ya. Di mana posisi kita? Nah, setelah misalnya dinilai, dapat nilai ini, nanti dia diperoleh di sini ini titiknya. Bahwa misalnya katakanlah SMK Putra Bahari Ternate berada di posisi ini, berarti dia di kuadran ketiga Pak ya. Kuadran 3. Apa artinya? Ya berarti di sini nanti bisa dia pada posisi strategi bertahan. Jadi harus ditingkatkan lagi. Ya, itu salah satu bentuk apa fungsi dari analisis SWOT tadi untuk perencanaan berikutnya dan seterusnya. Nah, sebenarnya apa sih beda rapor pendidikan dan profil pendidikan ini? Ya, kalau tadi rapor pendidikan dari perbandingan nilai indikator tahun antar tahun, ya mungkin kalau dinas katanya akan ditampilkan mulai tahun depan Pak ya, begitu ya. Sudah ada sekarang. Profil pendidikan. Oh, profil pendidikan ya, nanti akan bisa. Ada rapor yang muncul karena bagaimana hasil tahun 2002 nanti di 2003. Ya, ini akan ditampilkan Pak, akan ditampilkan dalam 2003. Memang akan ya. Masih profil Pak ya. Jadi memang di sini saya katakan bahwa rapor pendidikan akan ditampilkan nanti pada tahun 2023. Yang baru ada itu profil pendidikan Pak ya. Ini sebagai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya.
mungkin itu saja sebagai informasi untuk kita sharing bersama yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan sebagai gambaran atau memberikan acuan awal untuk lebih mendalami lagi tentang apa sih sebenarnya pentingnya sebuah informasi atau data tadi guna perencanaan dari tahun-tahun dari tahun ke tahun itu. Nah, mungkin ini ada beberapa kata kunci yang perlu sebagai SMKPK yang tidak bisa dilepas. Ada manajemen SME yang transformatif, pembelajaran yang berbasis industri, ada TEVA, ada yang lulusan kita nanti itu harus kompeten dan terampil sehingga dapat bekerja dengan pendapatan kompetitif atau menjadi wirausaha sukses ataukah dia bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi, misalnya ke ya salah satunya ya tadi di kayak kami di program pendidikan vokasi kan itu memang betul-betul dari vokasi kita, makanya ada penjaringan mahasiswa itu dari SMK itu langsung bebas tes, dicari 5 besar langsung bebas tes masuk. Nah, ini mungkin link image-nya yang sebagai 8+I yang sudah kita sering bahas bersama. Nah, mungkin ini adalah kesimpulan. Ya, saya kira tidak perlu saya baca, nanti saya kirimkan ke Pak. Itu tadi secara garis besarnya saya sudah bacakan. Kalau saya bacakan ini berulang lagi, saya kira untuk itu. Intinya tadi tahapan perencanaan berbasis data itu meliputi apa tadi? Identifikasi, refleksi, benahi, masukkan dalam RKAS, serta melaksanakan pelaksanaan dan connect. Dia saja intinya sebenarnya. Kemudian, ya ini tadi sudah dijelaskan dengan singkat juga. Ini juga tadi sudah SWOT tadi. Nah, yang perlu diingat adalah bahwa platform rapor pendidikan ini bukan untuk menghakimi, seperti dari dinas tidak boleh menghakimi sekolah kita, bukan itu untuk menghakimi sekolah ya, tapi ini lebih untuk mengetahui bahwa di posisi kita itu di mana tadi, di kuadran keberapa, perlukah peningkatan atau sudah maksimalkah kita? Ya kalau sudah maksimal tidak perlu lagi ditingkatkan. Ya jadi tadi itu pentingnya salah satu analisis tadi untuk mengetahui kita di posisi mana, sehingga nanti harus diperbaiki yang mana lagi dan seterusnya itu. Mungkin itu. Ini mahasiswa saya tentang bidang dan perawat, kebetulan ada perawat dan farmasi. Mungkin ini yang bisa saya jadikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita berikan aplaus sekali lagi untuk Bapak materi. Alhamdulillah sangat luar biasa, dan saya mencoba untuk memberikan sebuah pandangan menarik bahwasanya memang ketika SMK Putra Bahari ingin maju ke depan, maka kita dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang begitu luar biasa. Nah, tantangan itu yang kita harus membutuhkan juga data yang berkualitas tadi. Dari data yang berkualitas itu supaya kita bisa menyesuaikan dengan apa yang hadir di depan kita. Entah siswa kita itu mau jadi atau bekerja di instansi manapun, kemudian membuka usaha, dan juga sampai seharusnya dia harus melanjutkan kuliah, nah dia butuh penyesuaian terhadap data-data tersebut. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu peserta FGD untuk memberikan tanggapan, kemudian memberikan pertanyaan agar terjadi diskusi antara kita sama. Untuk kesempatannya dibuka awal 3 penanya terlebih dahulu. Kepada Bapak Ibu disilakan. Gambar-gambar saya status masih bujang semua yang dari Kendari masih bujang. Ya, belum ada jadi saya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan materi tadi, sangat bermanfaat ya. Kita melihat tadi banyak manfaat ketika kita ingin mau memajukan
memajukan lembaga, maka harus ada langkah-langkah strategis yang kita harus ambil, terutama adalah soal data dan lain-lain sebagainya. Kemudian saya tertarik dengan slide ini. Ada SMK Putra Bahari, data berkualitas, kemudian ada Dodika. Dodika ini match dengan istilah di Ternate, Pak. Ya, di mana dia adalah bagian dari pusat industri, ya. Pusat industri ketika misalnya di tataran sekolah kita belajar tentang teori, kemudian masuk ke Dodika itu, kemudian kita memproses teori tadi menjadi produk begitu. Jadi Dodika itu adalah di sini adalah tungku dapur daripada industri itu sendiri. Ya, maka dari Dodika itu kemudian menghasilkan kualitas, misalnya makanan yang bagus, kualitas memang bermutu. Ya, ini tentu sebagai pengantar. Kemudian yang kedua adalah soal saya ambil dari belakang tadi ya, karena saya ingat soal laporan pendidikan. Soal laporan pendidikan ini memang kemarin ada beberapa sekolah yang memang sudah melakukan menganalisis tentang laporan pendidikan itu. Nah, kalau memang nanti di tahun 2003 baru kita bisa melihat hasil, maka saya ingin bertanya apakah memang laporan pendidikan ini ada apa setiap tahun kita bisa lakukan dari hasil asesmen itu sendiri, asesmen dari peserta didik, ataukah asesmen dari lembaga-lembaga terkait terhadap lembaga pendidikan kita, kemudian nanti di tahun 2003 baru dilihat hasilnya, ataukah memang dalam setiap tahun kita bisa melihat hasil dari laporan pendidikan itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah di slide ke berapa tadi, ke-8 kalau tidak salah. Soal kualitas peserta didik kita, yang tentunya kita berharap agar supaya akan lebih baik kualitasnya, baik dari sisi kompetensi keahliannya maupun kompetensi umum. Nah, di sini kebetulan saya juga berpikir bagaimana ketika turun di industri maka mereka harus tahu juga ada bahasa Inggris yang harus dikuasai, tadi juga disentil tadi. Maka saya berpikir untuk di SMK Putra Bahari ini selain daripada kita mengajar, proses mengajar yang ditentukan oleh kurikulum, sebaiknya harus ada waktu yang lebih banyak lagi untuk kita bisa membimbing mereka untuk bisa belajar bahasa Inggris. Misalnya ada kelas khusus yang untuk sebelum turun ke dunia industri, maka kita harus siapkan ruang untuk mereka bisa belajar bahasa Inggris, karena bahasa Inggris adalah soal komunikasinya nanti di dunia industri, kemudian juga dengan soal alat dan bahan yang harus diketahui juga melalui bahasa itu sendiri, nama-namanya dan lain-lain sebagainya. Maka yang akan diajarkan itu adalah dia berbasis industri itu sendiri. Mungkin itu kami ingin sampaikan di forum ini supaya bisa kita diskusikan sama-sama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada peserta yang lain agar bisa bertanya. Tadi dari Pak Ranto sudah 3 pandangan. Ya, silakan Pak Ivan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon
maaf juga Pak, ini saya agak terlambat tadi masuknya, jadi agak telat. Tapi saya coba menyesuaikan. Jadi sekilas kita sudah menyimak sama-sama yang telah disampaikan tadi. Jadi kita berbicara tentang data, terus di situ tadi disentil ada data yang berkualitas. Berarti data ini tidak boleh cacat Pak ya. Nah, untuk raport sekolah itu yang saya pengen tahu data yang tidak cacat itu data yang bagaimana Pak? Dan ada yang berikut lagi Pak. Tadi sudah disentil ada literasi dan ada numerasi. Bahkan sudah dicontohkan juga kalau misalnya contoh kasus di kelas ada siswa yang kita kasih tes misalnya hasilnya selalu di atas rata-rata. Tapi ketika disuruh presentasi malah dia grogi, istilahnya begitu Pak. Nah itu contoh kasusnya di siswa. Sekarang kalau misalnya kejadian itu terjadi di guru Pak, kapan itu terjadi Pak? Misalnya ketika supervisi. Supervisi itu kan yang ada pasti ada kepala sekolah, pimpinan misalnya, dan ada pengawas. Bisa jadi ada sebagian guru yang grogi. Nah untuk mengatasi ini Pak, kira-kira ada trik atau ada masukan apa Pak? Biar kita meminimalisir kejadian-kejadian seperti ini. Baik, mungkin itu dari saya dulu Pak untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ivan. Satu pertanyaan lagi untuk sesi pertama. Karena kita butuh 3 penanya. Silakan kepada ibu-ibu. Satu pertanyaan lagi. Ibu Febri mungkin di belakang. Ya, baik. Kita lanjutkan dulu. Sekedar info kepada Pak pemateri bahwa tadi sempat disinggung oleh Pak Aranto terkait dengan bagaimana Pak Gunawan, bagaimana sinkronisasi antara Dudika dengan istilah yang ada di daerah kita. Dudika kalau Dodika ya di sini istilahnya. Dodika itu tumbuh, sedangkan kalau Dudika yang kita kenal di dunia SMK ini kan dunia kerja, dunia industri, dunia kerja. Nah, ini bagaimana pandangan Bapak? Apakah memang dia selaras seperti itu atau bagaimana? Kemudian tentang rapor pendidikan, apakah memang bisa dilakukan setiap tahun atau seperti apa? Apakah dan juga rapor pendidikan ini bisa melibatkan beberapa instansi-instansi lain atau tidak Pak? Selanjutnya juga ada, nah ini yang menarik karena memang ada semacam laboratorium bahasa sebelum siswa itu turun ke tempat praktek mereka. Karena takutnya nanti ada, misalkan di dalam dunia kerja itu kan ada semacam bahasa-bahasa, istilah-istilah bahasa Inggris atau istilah apapun itu. Nah maka perlu adanya semacam laboratorium bahasa. Kemudian dari Pak Irfan ada bagaimana dengan data yang tidak catat itu seperti apa Pak? Kemudian yang terakhir adalah asesmen resep dari Bapak ketika guru dilakukan supervisi tapi masih grogi. Itu seperti apa Pak? Terima kasih, waktu dan tempat disilakan. Alhamdulillah, terima kasih dari Bapak-Bapak Ibu sudah ada tanggapan atau mungkin yang butuh masukan. Sebenarnya saya tahu ya, belum tentu juga ini hanya sharing ya Pak ya. Kita sharing tentang pengetahuan kita hari ini. Baiklah, mungkin untuk pertama ke Pak Gunawan tentang Dudika dan Dodika apa tadi ya? Kalau yang lokal itu mungkin saya belum terlalu apa ya. Yang Dudika itu dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja. Jadi bagaimana nanti alumni kita ini, bukan juga alumni juga bisa juga masih siswa kita mungkin yang pergi magang di sana yang di industri itu bagaimana terjembatani bagaimana supaya bekal-bekalnya itu bisa. Jadi misalnya tentang perkapalan tadi, tentang farmasi, apa-apa yang dibutuhkan di apotek di sana di farmasi, apakah sudah sesuai yang diajarkan di sini? Siapa tahu kita memberikan pembelajaran yang terlalu dalam ke sana, padahal di dunia industri tadi atau di dunia nyata tadi tidak dibutuhkan. Jadi makanya itulah perlu link and win ya Pak. Jadi ada hubungan timbal balik. Oleh karena itu biasanya pada saat revisi kurikulum biasanya kita undang Dudika Pak ya.
untuk memberikan masukan-masukan di kurikulum itu, apa-apa yang diperlukan di sana. Siapa tahu kita terlalu berkiblat kepada sebuah perguruan tinggi atau sebuah sekolah yang unggul di sana di tanah Jawa yang kita jadikan patron, ternyata yang dibutuhkan di lapangan kita tidak seperti itu. Jadi nanti itu harusnya kita undang lapangan-lapangan atau industri-industri yang akan dicuri menjadi mitra kita mungkin, yang akan dijadikan tempat bekerja atau tempat magang buat siswa kita, termasuk guru-guru kita yang akan magang ke sana, itu dipanggil ke sini bagaimana apa-apa yang dibutuhkan itu, seperti itu. Jadi itu tadi kalau Dodika ya tadi ya, saya mungkin kurang mengerti tadi. Tentang laporan pendidikan dan rapor pendidikan, ya harusnya sih untuk perencanaan yang bagus itu memang harus data itu ada sistematis ya. Kalau dalam bahasa statistika itu time series, data beruntun. Jadi kalau ada 10 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu selalu ada. Jadi jangan kita kehilangan data, karena kalau ada kehilangan data itu missing data namanya, itu harus akan membuat sebuah kebingungan kita. Jadi kalau ada data yang hilang itu memang harus ada penanganan Pak ya, kalau ada data yang hilang. Jadi harusnya itu data berjenjang itu harus ada di kita Pak. Kalau bisa setiap semester bagus lagi, tapi biasanya kan kesulitan juga karena yang menangani tentang data ini kan orang-orang tertentu, ada pekerjaan lain juga ya, guru mungkin, kepala sekolah atau operator kan ada juga kerja, bukan hanya itu yang dikerja. Jadi kita kasih kesempatan per tahun saja pelaporannya. Kalau sebenarnya per bulan lebih bagus lagi, per 6 bulan lebih bagus lagi dan seterusnya, atau per triwulan. Jadi semakin waktunya itu semakin dekat itu semakin bagus, kelihatan lebih bagus lagi Pak, di perencanaan per bulan kah, per triwulan kah, per semester kah, per tahun kah, dan seterusnya. Yang lebih jauh. Tentang rapor pendidikan yang 2013 mungkin saya tidak bisa terlalu berkomentar kenapa di situ, karena itu mungkin biasanya terkait dengan penyiapan program atau webnya ya. Mungkin Bapak dari dinas yang lebih tahu ya. Kenapa sampai harusnya kan setiap tahun, harus wajib bagusnya itu setiap tahun. Cuma ya mungkin nanti di 2023 itu diharapkan webnya sudah fix, sudah jadi semua bisa memasukkan di situ. Jadi itu kan program ada web yang biasa disiapkan itu kan ada juga terkait dengan dana dan seterusnya, siapa yang bikin program-program itu. Jadi itu memang juga terkait. Tapi intinya Pak, setiap data itu harusnya sesuai setiap langkah-langkah itu harus ada Pak ya. Jangan sampai ada data yang hilang tadi. Dulu SMK Bahari tahun 2010 berapa yang diluluskan? Kok hilang datanya? Itu seperti itu. Jadi harus kelihatan terus supaya kelihatan adakah peningkatan, adakah pengurangan, apanya yang kurang, ada seterusnya. Itu bisa kita lihat. Mungkin gitu Pak ya. Jadi atau mungkin ada dari Bapak dinas pendidikan yang bisa menambahkan tentang ini. Sudah jawab seperti itu Pak ya. Ini tentang kebijakan 2000 itu tadi, rapor kependidikan, saya tidak bisa terlalu banyak intervensi. Ya, terima kasih, mohon maaf. Terkait dengan rapor pendidikan, ini sebenarnya sesuatu yang boleh dikatakan terbuka dan tertutup. Ya. Jadi harus membedakan 3 istilah tadi sudah ditampilkan. Yang pertama adalah profil pendidikan, kemudian yang kedua rapor pendidikan, kemudian yang ketiga adalah platform pendidikan. Yang diluncurkan oleh Menteri pada episode 19 itu adalah rapor pendidikan, itu istilahnya rapor pendidikan Indonesia. Di dalamnya ada 3. Nah, kalau platform pendidikan itu aplikasi yang menampilkan nilai-nilai yang dicapai dalam bentuk profil pendidikan, karena ini masih 2021. 2022 ini adalah hasil yang dicapai dari 2021 ditampilkan di 2022. Sehingga yang ada ini baru profil pendidikan. Nah, rapor pendidikan adalah perbandingan antara nilai profil yang sebelumnya dengan saat ini. Nah, karena saat ini baru dilaksanakan asesmen di tahun 2022, belum muncul rapor profil pendidikan 2022, maka belum ada rapor pendidikan tahun ini, yang ada nanti di 2023.
Tapi Bapak Ibu sekalian, platform raport pendidikan itu terupdate setiap bulan. Ya. Nah, dari mana nilai yang ada di raport pendidikan ini? Nilainya itu mayoritas didapat dari hasil asesmen nasional yang terdiri dari AKM, asesmen kompetensi minimal, yang ada di dalamnya adalah literasi dan numerasi. Kemudian survei lingkungan belajar, kemudian yang terakhir adalah survei karakter. Nah, survei lingkungan belajar itu melibatkan guru, kepala sekolah, siswa, itu terlibat dalam survei lingkungan belajar yang disebut dengan Sulijar. Kemudian untuk siswa itu AKM, asesmen kompetensi minimal, yang terdiri dari literasi, numerasi, dan survei karakter itu untuk siswa. Hasilnya itulah yang tampil di profil atau yang disebut raport pendidikan. Jadi sekarang tidak ada lagi raport mutu. Raport mutu itu setelah sebelum. Jadi raport pendidikan itu adalah penyempurnaan raport mutu. Ya. Jadi kalau ada yang bilang raport mutu, tidak ada. Dan sekarang sudah tidak ada istilah itu. Yang ada adalah istilah raport pendidikan yang didapat dari penyempurnaan raport mutu dan hasil asesmen nasional, kemudian data BPS, data Dapodik, data Simtun, data Simteknik yang ada di untuk guru dan seterusnya, itu diakumulasi masuk ke dalam yang namanya raport pendidikan. Itu yang tiga istilah itu. Nah, terkait dengan perencanaan bahasa data tadi sudah betul. Nah, datanya itu didapat, jadi dianalisis dari 5 dimensi pada raport pendidikan. Ada 5 dimensi kalau Bapak Ibu. Jadi seharusnya yang punya akses itu di sekolah itu cuma kepala sekolah dan satu operator yang ditunjuk. Nah, itu bisa melihat setiap saat raport pendidikan, kemudian mendownload. Kalau sekarang di platform raport pendidikan itu sudah gampang. Jadi sudah ada hasil raport pendidikan, sudah ada tindak lanjutnya, rekomendasi tindak lanjut, kemudian sudah ada program kerja yang diintervensi masuk ke dalam Arkas. Sudah ada, tinggal di-download saja, tinggal dilihat tadi seperti yang dikatakan oleh Bapak, beli yang menganalisis yang lebih prioritas itu yang mana. Nah, ada 5 dimensi dalam raport pendidikan. Itu yang pertama adalah mutu dan relevansi hasil belajar tadi. Kita ada beberapa indikator. Di dalamnya itu terdapat literasi dan numerasi. Kemudian dimensi yang kedua itu adalah peningkatan mutu pendidikan kalau saya tidak salah. Kemudian ada kompetensi dan kinerja guru dan tenaga pendidikan. Kemudian ada mutu dan relevansi hasil belajar. Kemudian yang terakhir itu adalah pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Nah, 5 dimensi ini itu sampai ditampilkan oleh Bapak tadi itu memiliki 5 indikator utama yang Bapak Ibu nanti lihat. Jadi nanti dianalisis sama-sama oleh seluruh kepentingan yang ada di SMK Putra Bahari ini, melihat seperti apa kondisi indikator terkait dengan literasi, kemampuan literasi siswa. Nanti dilihat itu hasilnya dari asesmen tadi Bapak Ibu. Kemudian kemampuan numerasi. Kemudian yang berikut adalah indikator indeks karakter. Indeks karakter siswa. Kemudian yang berikut adalah iklim lingkungan belajar dan iklim kebinekaan. Nah, ini nanti Bapak Ibu menganalisis 5 indikator ini, itu kira-kira mana yang sudah baik, yang ditandai dengan warna biru dan hijau. Kemudian mana yang perlu diperbaiki, yang ditandai dengan warna kuning dan warna merah yang perlu diintervensi. Nanti dilihat di raportnya. Saya juga tidak bisa lihat. Sekedar informasi, raport pendidikan yang bisa kami akses di provinsi itu memberikan gambaran bahwa kemampuan literasi di Maluku Utara itu masih di bawah rata-rata nasional. Kita punya 1,6, rata-rata nasional itu sekitar 1,7. Yang seharusnya idealnya, jadi kita berada warna kuning, jadi harus diperbaiki. Kemudian kemampuan numerasi juga sama. Bapak Ibu sekalian, iklim keamanan sekolah dan iklim kebinekaan di Maluku Utara itu ada pada kondisi yang rawan. Jadi kuning itu kan masih rawan, jadi harus diperhatikan betul-betul. Yang paling miris dalam data yang ini objektivitasnya juga mungkin Bapak Ibu bisa tahu sendiri nanti. Betul tidak saya isi waktu survei lingkungan belajar nih, betul-betul saya baca dan saya isi betul-betul, atau hanya sekedar mengisi saja tidak membaca. Itu objektivitas nanti dianalisis, karena hasil itu menggambarkan apa yang Bapak Ibu isi. Yang miris Bapak Ibu sekalian, potensi siswa untuk mengalami kekerasan seksual itu kurang lebih 20 sekian %. Ini miris.
narkoba juga sekitar. Jadi itu yang jadi perhatian sebenarnya, potensi siswa yang mengalami kekerasan seksual untuk Maluku Utara itu sekitar itu juga. Nah itu didapat dari mana? Dari jawaban-jawaban yang diberikan di asesmen nasional itu. Nah ini menjadi perhatian kita, bagaimana kalau yang di pengetahuan tadi mungkin kita menahan, tapi ini informasi yang ingin saya sampaikan terkait yang tadi narkoba juga kita berada pada posisi awas di lingkungan sekolah. Yang tadi potensi kekerasan seksual tadi, kalau bully mungkin ada, mungkin guru pukul siswa itu ada pernyataan. Tapi yang potensi kekerasan seksual ini menjadi perhatian utama karena dia artinya 1/5 dari siswa kita itu pernah mengalami kekerasan seksual. Ini yang nanti dilihat, saya tidak tahu di Putra Bahari apakah indikator ini seperti apa nilainya di situ. Kalau dia kuning atau merah itu mungkin pendekatan lebih secara psikologi lebih baik. Nah itu mungkin gambaran yang tadi ini akan terus secara siklus berputar terus setiap tahun. Artinya ikutan utamanya ada di sini, ada di asesmen nasional. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya yakin dan percaya kalau Bapak Ibu di tahun 2022 ini mengisi sulinjarnya asal-asalan, maka hasilnya juga akan keluar asal-asalan. Padahal itu menjadi basic data utama yang seperti Bapak sampaikan tadi, bahwa perencanaan yang nilai objektivitasnya itu harus betul-betul karena dia mempengaruhi apa yang akan kita lakukan itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, setelah menganalisisnya, tolong juga dikembalikan ke pribadi masing-masing. Betul tidak ini hasil yang ini betul tidak sesuai dengan gambaran yang ada di satuan pendidikan. Kalau memang itu tidak betul, tolong di assess kembali dalam pertemuan kepala sekolah dan pemangku kepentingan untuk melihat apakah rekomendasi-rekomendasi itu sudah tepat ataukah ada rekomendasi lain yang Bapak Ibu tularkan untuk jadikan program, dan pastikan bahwa rekomendasi yang muncul di rapat pendidikan itu masuk pada rencana anggaran kegiatan satuan pendidikan. Karena intervensi utamanya itu tidak ada pada APBD, tapi intervensi rekomendasi-rekomendasi itu ada pada pengelolaan dana BOS. Itu. Jadi itu saja mungkin informasi yang kami sampaikan, bahwa rapat pendidikan ini terbuka tapi tertutup sebenarnya. Itu intinya. Jadi mungkin teman-teman di perguruan tinggi juga tidak bisa mengakses sampai pada indikator kan sekarang takut indikator kedua Pak. Belum bisa mengakses sampai ke dalam. Kami di dinas bisa mengakses secara umum juga, tidak bisa mengakses ke satuan pendidikan. Itu mungkin, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jadi saya memang tadi dari awal mengatakan bahwa rapor pendidikan ini terbatas buat informasi buat kami, jadi hanya sekolah-sekolah atau operator atau dinas yang bisa memberikan. Makanya saya alihkan ke ahlinya, dan alhamdulillah kita mendapat pencerahan yang lebih bagus lagi. Mungkin itu pertanyaan dari penanya Pak Gunawan, Pak ya. Ada tanggapan mungkin ya, silakan Pak. Iya, baik, terima kasih kepada Pak Mahmud yang banyak menjelaskan tentang soal laporan pendidikan tadi, dan alhamdulillah mendapat pengetahuan yang baru sebenarnya kita ini. Tadi saya garis bawahi soal masih rendahnya mutu karena rendahnya nilai daripada laporan pendidikan itu untuk khusus untuk Maluku Utara. Setelah saya lihat ada beberapa yang saya ikuti dalam soal asesmen itu, asesmen siswa. Ternyata soal-soal itu yang pertama adalah ada durasinya. Ya, ada durasi itu kemudian membuat siswa itu pengaruh secara psikologi, harus menyelesaikan pada waktu yang harus tepat. Makanya kalau misalnya ada wacana kemudian dia baca kemudian dia jawab, itu nanti akan butuh waktu yang lama, karena memang kemampuan siswa untuk menalar soal literasi tadi benar, dan teks-teks itu misalnya itu agak sedikit sedikit rendah karena tidak sama, ada yang lain cepat, ada yang lain tidak. Itu yang menjadi kendala. Kemudian yang kedua itu adalah siswa kita tidak diperbiasakan dengan komputer. Ini salah satu kendala.
karena kemarin saya dapatkan tahu bisa pegang komputer atau tidak. Ternyata rata-rata hampir di atas 60% itu belum tahu pegang komputer, hanya pegang HP saja. Akhirnya ketika dia mengakses komputer itu ada kesulitan di situ. Dia semacam kaget begitu ketika pegang komputer. Ini yang mempengaruhi sehingga mungkin ini dua hal yang mempengaruhi sehingga mutu daripada bukan nilai daripada laporan pendidikan itu menjadi rendah. Seperti itu mungkin. Terima kasih masukannya, pertanyaan dan masukan dari Pak Gunawan. Mungkin untuk sebagai tambahan tentang rendahnya mutu ini misalnya di sekolah kita, mungkin sebagai saran pribadi kepada Bapak Kepala Sekolah atau siapa saja yang berkepentingan, mungkin bagusnya bikin tim Pak ya, tim. Katakanlah tim khusus untuk asesmen pendidikan. Misalnya ada 3 orang, nanti di situ saja yang betul-betul mengkaji apa-apa sih yang biasa keluar soalnya, apa-apa yang kekurangannya dan seterusnya. Kasihlah kesempatan, kasihlah tanggung jawab kepada beliau, ya. Tapi jangan lupa dikasih apa istilahnya sedikit sebagai hadiah buat tanggung jawabnya tadi supaya bisa bekerja dengan baik. Karena itu akan mempengaruhi nanti mutu selanjutnya ya. Jadi jangan 1 orang, kalau bisa 2, karena kalau 1 orang nanti dia ada apa-apa kan bahaya juga, langsung kita kehilangan data. Tapi kalau ada 2, jadi mereka mungkin sama-sama penakut, tapi karena berdua akhirnya jadi pemberani kan ya, gitu Pak. Jadi ada yang kelebihannya Bapak satu ini ada kelebihannya satu ini. Jadi akhirnya betul-betul bisa lebih bagus lagi. Itu salah satu untuk bikin tim gitu. Yang kedua tentang komputasi. Ya, ini kan Bapak dapat SMKBK. Mungkin salah satu program selanjutnya adalah pengadaan komputer tadi. Kan ujian biasanya kan sistem UTBK Pak ya sekarang ya. Ujian tulis berbasis komputer. Ya. Mau tidak mau ya siswa harus tahu. Tidak mengenal di daerah manapun Anda ya. Karena sekarang kan mungkin soalnya harus jam 8 se-Indonesia. Jadi bersamaan tidak bisa di sini dan seterusnya, jadi harus begitu Pak, jadi harus dibiasakan. Jadi pihak manajemen lah atau misalnya yayasan atau kepala sekolah ya yang berinisiatif bagaimana mengatasi tadi masalah-masalah mungkin Pak tadi. Itu hanya saran saja Pak ya. Jadi kalau bisa pengadaan komputer itu juga salah satu yang menjadi prioritas karena kita tidak bisa kehilangan menjadi kendala untuk seterusnya. Mungkin begitu Pak ya Pak Gunawan. Ya silakan. Kalau di masa literasi itu ada di bahasa biasa kalau biasa kan test TOEFL itu bahasa Inggris reading, ada 2 teknik itu biasanya namanya skimming sama scanning. Itu memang ada soal-soal yang panjang itu kan kita butuh kita bahas banyak. Kita harus dia skimming. Poinnya di mana sih? Yang mau ditanyakan kalau bahasa Inggris bisa ditanya misalnya di mana terjadinya ini, berarti nggak usah dibaca dong. Kita mencari kata tempat saja. Ya, gitu. Ya kalau scanning memang tadi dibaca semua, tinggal speed, kemampuan. Memang ini butuh setengah soal itu begitu Pak. Memang butuh latihan kepada siswa. Di orang barat gitu diterapkan. Memang ada soal yang panjang, kadang tidak masuk akal ini soal ini kita mau jawab ya, memang hanya tadi butuh latihan bahwa ketika ya apa sih yang ditanyakan di tempat mereka jangan maaf saja. Kalau ditanya mengapa, kita mencari alasan. Ya kalau bertanya misalnya di mana, tadi tempat ya gitu. Itu sekitar tambah sekret kalau teman-teman ini kan bisa di bahasa Inggris itu biasa ada itu. Terima kasih tambahannya Pak Direktur. Ya, jadi memang kita butuh semua banyak kepala ya yang berpikir tentang ini. Ya, jadi ya seperti tadi dikatakan bahwa jadi memang harus ada tim Pak. Jadi tim yang misalnya yang belajar tahun lalu itu kalau soal begini ini yang lebih banyak. Seperti tadi kalau soal terlalu panjang, kalau mau ini waktu habis padahal hanya membaca kalau dia. Jadi harus ada kalau begini cukup kata-kata kuncinya ini saja yang membaca. Ini akan di sini jawabannya seperti itu. Jadi ada tim yang selalu belajar tentang itu. Nanti itulah yang mengajarkan ke siswa-siswanya. Siswanya kan yang akan berganti. Timnya itu bisa tetap itu yang bisa mengkaji tadi lebih dan kurang. Mungkin itu ya Pak. Bisa tambahannya silakan. Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan asesmen ini itu
itu dibutuhkan pendekatan secara kontinuitas dalam proses pembelajaran. Kita tidak bisa mendapatkan hasil asesmen yang baik tanpa ada perubahan pola pendekatan kita terhadap siswa. Jadi kalau selama ini siswa itu diajarkan hanya untuk membaca, itu siswa harus diberikan waktu yang lebih banyak untuk bisa aktif menyampaikan pendapat dia dari hasil apa yang dia baca. Sehingga nanti kalau soal-soal asesmen tadi itu sudah terbiasa untuk bagaimana dia mengeluarkan, menganalisis, memanfaatkan nalarnya untuk menganalisis soal-soal walaupun panjang. Itu yang dalam proses pembelajaran. Selama ini kan jujur saja dalam proses pembelajaran kita itu memang siswa disuruh membaca, tapi cuma membaca aja. Setelah membaca kita diamkan itu, tapi kita tidak banyak melibatkan siswa bagaimana mengeluarkan pendapat, ide-ide dia, kritisan dia terhadap apa yang dia baca. Itu yang perlu dalam proses pembelajaran. Saya kira kalau ini 1, 2, 3 tahun berjalan dalam pembelajaran kita, maka insya Allah di generasi ketiga itu akan mendapatkan siswa yang punya nalar kritis untuk bisa menyelesaikan soal-soal asesmen tadi. Saya kira itu yang kita lakukan. Lanjut, ini masih Pak Gunawan tadi yang tentang pendampingan bahasa nih Pak ya. Jadi untuk pendampingan bahasa, jadi terkait dengan bahasa ini yang kayak umum kan biasanya yang kita belajar umum itu bahasa Inggris ya, bahasa internasional bahasa Inggris. Tapi melihat dunia sekarang, dunia industri, misalnya di daerah katakanlah di daerah Halmahera mungkin ada banyak nikel ya. Seperti kami di Kendari itu banyak, di Morowali itu banyak, atau Morosi banyak orang Cina Pak di sana. Orang Cina berarti yang dibutuhkan di industri itu apa? Bahasa apa? Bahasa Cina, bahasa Mandarin. Berarti itu kita harus peka seperti itu Pak. Jangan dipaksakan terlalu banyak bahasa Inggris lagi. Padahal yang bahasa yang di industri itu bahasa Mandarin yang dibutuhkan. Jadi kalau bisa ada lagi yang bisa mengajarkan di sekolah, atau mungkin memanggil tutor berapa jam dari orang-orang yang bisa berbahasa Mandarin untuk ke kelas kita supaya bisa mengajarkan seperti itu. Di bahasa apa saja. Jadi kalau di daerah kita ada bahasa-bahasa tertentu, itu saja dia. Ya seperti itu. Kalau mungkin bahasa daerah ya panggil bahasa daerah. Jadi mungkin kalau yang pernah kayak Bapak ada yang di pesantren Mangkoso itu kan ada pesantren. Di sana walaupun bukan orang Bugis, diajarkan mengajarkan berceramah dengan bahasa Bugis mungkin gitu Pak ya. Ya karena yang akan diceramai orang-orang Bugis. Jadi walaupun bukan orang Bugis harus begitu ya. Seperti itulah maksudnya, seperti itu Pak. Jadi kita harus peka di lokasi kita masing-masing. Ya seperti itu. Jadi istilahnya nanti ini memang harus, jadi tadi ada tim, ada komputer, ada satu lagi yang saya sarankan kepada sekolah, mungkin salah satunya adalah mungkin lab bahasa mungkin Pak ya. Ada lab bahasa. Ya, kalau bisa mungkin itu ada lab bahasa juga, supaya itu yang bertanggung jawab tentang bahasa-bahasa yang dibutuhkan. Mungkin itu Pak ya, secara singkat. Ada yang ada tambahan? Silakan Pak. Ya, soal pengembangan bahasa tadi maksud saya adalah dia berhubungan dengan industri, ya, dimana ketika siswa itu sebelum turun ke lapangan, ke industri, ke dunia usaha dan industri, maka harus dibekali dengan bahasa. Ya, maksud saya tadi adalah ketika misalnya di dunia industri itu adalah membutuhkan bahasa Inggris, maka kita tetap akan memberikan pelajaran tentang bahasa Inggris yang berhubungan dengan dunia industri tadi. Jadi dia pendekatan English Specific Purpose misalnya, ISP. Nah, kemudian saya berpikir juga untuk bagaimana SMK ini ada lembaga bahasa tersendiri, karena ketika misalnya dia masuk ke dunia industri Jepang, maka Jepang misalnya, maka dia harus juga tahu bahasa Jepang. Di Cina misalnya, ya, apalagi kita di sini SMK lebih orientasi untuk bekerja sama dengan Jepang, maka bahasa Inggris dan bahasa Jepang itu harus diperkuat di situ untuk supaya ketika mereka turun, ya mereka tidak kaget dengan bahasa itu sendiri. Nah, jadi
Jadi sebelum dipersiapkan sebelum mereka turun ke dunia kerja. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi itu tadi ya. Jadi memang istilahnya memang ini harus ada UPT bahasa Pak ya. Jadi mungkin harusnya secara umum bahasa Inggris, nanti secara khususnya dilihat lagi katanya Bapak tadi punya cita-cita mau memagangkan kemana, ke Jepang, berarti harus ada yang tahu nanti pembekalannya bahasa Jepang, ke Korea bahasa Korea, Mandarin, ya dan seterusnya. Mungkin itu memang Pak ya. Saya kira seperti itu. Mungkin itu Pak ya. Saya lanjut ke Pak Irfan. Data tentang data berkualitas. Berkualitas itu artinya apa ya? Kualitas, ada kata kualitas tadi. Data berkualitas kan seperti saya katakan tadi Pak, semua informasi yang kita peroleh di lapangan itu adalah data. Nah, data apakah itu datanya berkualitas atau tidak nanti kita lihat dulu. Ya, atau mungkin dibahasakan tadi kalau tidak berkualitas yang cacat Pak ya tadi ya. Ya cacat. Nah, mungkin pernah dengar ada pemilihan bupati atau apa. Nah, ada 3 lembaga, katakanlah misalnya ada 3 kandidat, si A, si B, si C, 3 kandidat bupati. Sudah dilakukan pemilihan, ternyata ada 3 juga lembaga survei, masing-masing mengambil 100 data, sama-sama lembaga survei ini mengambil 100 data, sama-sama 100, tapi nanti kesimpulannya berbeda. Si A, katakanlah si A tadi punya tim lembaga survei yang mungkin database yang membiayai itu, otomatis nanti tujuannya lembaga survei yang si dibiayai oleh A pasti memenangkan si A, seperti tadi yang mungkin yang banyak kita bahas sekarang. Jadi bisa saja lembaga survei A memenangkan, lembaga survei katakanlah X memenangkan A, lembaga survei Y memenangkan B, lembaga survei C, Z memenangkan pasangan A, C. Jadi beda-beda kan jawabannya ya. Kita kan bingung, yang mana nanti menang? Padahal pemenangnya kan cuma 1. Iya. Sama-sama dapat 100 data. Sama-sama datanya 100 Pak. Kira-kira apanya yang salah ini? Analisis statistiknya sama, metodenya sama. Ternyata apa yang salah? Ternyata dia salah di pengambilan sampel. Makanya tadi saya ceritakan bahwa ada data, ada buku yang mengatakan berbohong dengan statistika, salah satunya seperti itu. Berbohong dengan statistik, data. Jadi ada satu buku di situ, ada satu tulisan yang berbohong dengan statistika itu. Dengan statistik itu bahwa 85% mahasiswa UI, Universitas Indonesia Pak ya, tidak perawan. Waduh, bagaimana ini? Atau 85% mahasiswa UI, tahu UI Pak ya? Universitas Indonesia itu kan keren kan? Artinya mahasiswa apa? Kita bercita-cita anak kita masuk di sana. Ternyata 85% mahasiswanya tidak perawan. Menurut lembaga survei tadi. Ternyata setelah diteliti ternyata kenapa? Apa yang salah di sini? Ternyata dia mengambil data UI itu ada 2 Pak kampusnya. Kami di UHO, Universitas Haluleo, ada kampus baru di Adonohu yang besar, ada kampus lama di Timaraya. Ya, UI juga begitu. Ada kampus lamanya di Salemba, ada kampus barunya di Depok. Dia mengambil data di Salemba. Nah, di Salemba itu memang daerah yang rawan. Kalau misalnya di Surabaya itu apa dulu namanya? Doli, ya. Ya, Doli seperti itu. Jadi dia ambil data di situ ya, Mas. Otomatis yang kos-kos di situ ya, yang memang suka yang di situ-situ. Makanya dapat kesimpulan 85%. Padahal masih banyak mahasiswa UI kan di Depok Pak, lebih banyak di sana. Tapi dia simpulkan karena datanya diambil di situ. Harusnya jangan kesimpulan bahwa UI, tapi mahasiswa UI yang berdomisili di Salemba itu namanya kesimpulan yang salah Pak ya, berbohong dengan data tadi. Sama dengan tadi lembaga survei. Lembaga survei A tadi yang lembaga survei X yang didanai oleh si A, dia mengambil data 100 tapi di lumbung-lumbungnya atau di daerahnya, misalnya Bapak di Ternate,
Bapak A ini orang Ternate, maka mengambil data 100 di Ternate, ya pasti menang. Misalnya orang ke B, orang pasangan B tadi di Halmahera Timur, dia mengambil data 100 di sana, pasti menang juga. Harusnya itu normalnya, harusnya secara acak, random dan proporsif. Jadi ambil data di Ternate sekian, di Halmahera Timur sekian, di Tidore sekian, dan seterusnya. Akhirnya kita dapatkan gambaran secara umum. Tidak dapatkan yang seperti tadi Pak ya. Sudah punya gambarannya? Ya seperti itu. Jadi ada kesalahan pengambilan data. Jadi teknik pengambilan data itu sangat menentukan nanti kesimpulan kita Pak. Jadi ya karena saya belajar statistika dari S1 sampai S2 S3, jadi yang lebih dalam. Biasanya Bapak hanya menggunakan alat ya seperti itu langsung. Oh ya sudah seperti itulah hasilnya. Akhirnya apa itu? Sama dengan misalnya tadi narkoba atau AIDS, itu tidak sembarang mengambil datanya itu. Bapak misalnya mungkin mau mendata tentang narkoba, sudah dapat responden atau sampel 100, ternyata tidak, dari 100 orang itu tidak ada sampel yang pernah narkoba. Itu kan jadi masalah. Karena Bapak ambil secara acak. Teknik sampling itu bermacam-macam Pak. Ada acak, ada stratifikasi, ada cluster, ada namanya snowball sampling, bola salju. Ya, yang cocoknya yang sensitif seperti itu biasanya pakai teknik pengambilan bola salju atau snowball sampling itu. Jadi kita ambil satu sampel misalnya yang kita curigai yang narkoba misalnya Bapak ya. Maaf contoh Pak ya. Ini berarti ini sampel pertama kita. Nanti Bapak ini kita bisik siapa lagi yang biasa. Oh saya pernah ke dokter itu sama ini Pak Minur dengan ini misalnya. Berarti sudah 3 kan? Yang pasti daripada kita acak-acak sembarang itu tidak bisa. Jadi sudah 3. Nanti itu kayak multi level marketing. Jadi kayak begitu. Jadi akhirnya kita dapat data yang pasti memang kena narkoba. Jangan hanya sampling begitu saja. Ya akhirnya kesimpulan sudah 100 data ternyata tidak ada orang yang kita cari di situ. Nah, seperti itu mungkin yang saya bilang Pak, datanya tidak berkualitas itu ya. Ya. Mungkin begitu Pak ya contohnya seperti itu. Jadi banyak mungkin yang lembaga survei itu yang biasanya hanya betul-betul membutuhkan dana ya itu seperti itu biasanya. Siapa yang mendanai pasti dimenangkan. Jadi kan istilahnya sudah ada kesimpulan bagaimana cara kesimpulan itu dibelokkan ke sana. Seperti itu Pak. Ya, jadi kalau misalnya ada bapak-bapak punya tesis atau S2 sudah ada kesimpulan bahwa harus ada hubungan. Wah bagaimana nih pas di data tidak ada hubungan. Itu sebenarnya bisa dimanipulasi. Angkanya harusnya 0,8 lebih besar daripada 0,5. Diganti saja 0,8 jadi 2,8. Duanya nolnya diganti itu sudah berbeda kesimpulan itu Pak. Itu namanya manipulasi ya. Ya. Makanya kalau kami itu di statistik biasanya kalau ujian disuruh ujian validasi data disuruh keluarkan sendiri, jangan sampai output itu hanya dimanipulasi seperti itu Pak. Ya itu mungkin salah satu contohnya Pak ya. Jadi itu pengalaman saya tentang data itu. Ternyata data itu sangat penting untuk dijadikan bahan untuk perencanaan. Karena dengan data yang bagus maka perencanaan yang akan kita lakukan itu semakin bagus dan seterusnya akan meningkat dengan siklus-siklus tadi seperti itu. Apalagi mungkin data cacat tentang kekurangan literasi dan numerasi tadi itu setiap sekolah biasanya punya gambaran sendiri ya Pak ya bahwa oh saya kekurangan ini sudah ada Pak yang biasanya seperti itu. Nah itu mungkin memang bagaimana triknya termasuk gurunya. Kalau kurang tadi literasinya tentang berbahasa lebih diaktifkan lagi anaknya berdiskusi. Jadi kalau dia tidak mampu berbicara disuruh jangan pribadi-pribadi berkelompok dulu nanti disuruh bicara di diskusi di teman-temannya dan seterusnya. Pokoknya harus guru yang kreatif, jangan menggunakan metode mengajar dari dulu sampai sekarang yang itu saja. Ya, makanya perlu salah satu yang tadi dikatakan bagaimana kalau gurunya sering gugup atau bagaimana kekurangan sendiri ya. Ya, itulah tadi perlunya guru-guru sendiri dimagangkan, pergi kursus penambahan kompetensi, kalau perlu pergi sekolah lagi, S2 kalau perlu S3 dan seterusnya seperti itu. Jadi harus ada pengembangan diri. Tidak boleh hanya mengandalkan dari dulu apa yang kita peroleh itu, ya kita akan menjadi terlalu hebat di bawah tempurung sendiri. Jadi harus melihat dunia sana, oh ternyata di sana bisa, kenapa saya tidak bisa dan seterusnya.
Mungkin secara umum ada mungkin bisa tambahan dan silahkan. Ya, jadi bukan cuma saya yang bisa jawab ya, jadi kita sharing-sharing semua saja. Ya, terima kasih. Apa yang disampaikan tadi cukup sangat menarik. Ini hanya tambahan saja atas diskusi ini. Yang pertama terkait dengan pertanyaan teman-teman kita di belakang tadi, yaitu terkait data yang saya cermati atas pertanyaan tadi, yaitu terkait dengan mungkin perencanaan berbasis data. Jadi kalau di dalam rapor pendidikan tidak ada yang namanya cacat ya. Yang dimaksud tadi yang saya tangkap, jadi itu ada yang nanti kategorinya ya. Jadi kategori merah, kuning, biru dan hijau. Nah, jadi kalau nanti jika merah pada literasi atau numerasi nanti diintervensi melalui kegiatan dalam bentuk program sekolah. Nah, itu yang saya tangkap. Nah, yang berikut terkait dengan kalau nggak salah ada supervisi ya. Apakah guru itu ketika sedang supervisi apakah dia selalu gugup dan ini adalah dan semua saya pikir guru awalnya juga seperti itu ya. Ketika pengawas atau sekolah guru senior yang disupervisi itu adalah pasti akan ada yang gugup. Nah, terkait dengan karena ada supervisinya, supervisi ini kita dibagikan dalam supervisi perangkat, supervisi observasi dan evaluasi. Nah, perlu kami sampaikan juga kepada pihak sekolah setiap kali supervisi Pak Kepsek dari sekolah maupun itu dari pengawas. Nah, harus ada 3 tahapan yang digunakan. Jangan langsung datang-datang saya harus supervisinya supervisi kelas. Saya pikir ini hal yang keliru sebenarnya ya. Nah, jadi 3 tahap itu yang pertama adalah namanya prasupervisi. Prasupervisi ini buat pendekatan kendala yang dihadapi di dalam kelas di saat proses pembelajaran. Nah, jika pengawas atau sekolah kemudian melaksanakan supervisi langsung, saya pikir pasti saya posisi gugup. Nah, buat kenyamanan dulu, lihat dulu perangkatnya apa sesuai atau tidak, tanyakan apa kendalanya, masalahnya seperti apa, tetapi itu semua dengan menggunakan format ini ya, hitungannya, yaitu supaya dia secara terstruktur ya. Jangan kemudian langsung. Nah, setelah jika gurunya nyaman, kapan minta waktu untuk di tahap kedua yaitu observasi kelasnya. Nah, ketika proses pembelajarannya nanti kita melihat apakah sesuai dengan RPP dengan proses pembelajarannya atau kurikulum yang digunakan misalnya adalah kurikulum Merdeka, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, yang jelas saya pikir guru tidak akan grogi. Nah, karena sudah ada prasupervisi itu sudah ada pendekatan kita dengan yang disupervisi dan yang supervisi ini. Perangkatnya juga sudah sesuai, sudah diperbaiki, kendala apa saja. Nah, itu sudah dikomunikasikan lebih awal. Sehingga di dalam kelas itu timbul kenyamanan apa yang dia sampaikan itu sudah menyatu. Karena kita nah, setelah selesai dari hasil observasi itu kita keluar. Nah, disitulah yang disebut dengan evaluasi. Nah, jika ini evaluasi melalui proses tadi, maka kita mendapatkan hasil. Guru juga mendapat, oh saya kurang di sini, tambahnya di mana gitu. Mungkin seperti itu Pak Kepsek. Saya pikir proses itu juga ini. Itu dari saya, dari yang kurang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah sedikit terkait data. Disuruh datanya. Iya. Kalau bilang kenapa Pak Anies nomor 3 sekarang datang? Iya. Betul juga tuh Pak. Jadi Anies selalu nomor 3. 1 Ganjar, 2 Prabowo, 3. Sudah ada kesimpulan sebelumnya. Iya. Mungkin saya berikan sedikit masukan terkait nanti dengan rapor pendidikan ini yang dianalisis oleh teman-teman di sekolah. Karena saya mencoba untuk melihat beberapa sekolah
di rapor pendidikannya itu ternyata pada dimensi kompetensi dan kinerja GTK itu ada sekolah yang secara di atas tadi terkait dengan data yang baik tadi, ya data yang berkualitas di rapor pendidikan itu nanti dilihat, nanti baru dibuat pertimbangan apakah betul tidak hasil rapor pendidikan itu, karena ada sekolah yang dalam kacamata kami bahwa sekolah itu unggul, ternyata di dimensi itu dia nilainya seluruhnya merah. Artinya apa? Dia kurang, padahal ada pertanyaan situ terkait dengan keterpenuhan kebutuhan guru. Secara kasat mata sudah terpenuhi kan? Taruhlah dia SMK yang levelnya 1, 2 kan, jumlah gurunya sudah puluhan bahkan ratusan. Nah hasilnya keluar gurunya masih kurang, levelnya merah. Ada juga terkait dengan pedagogi, harusnya minimal kalau secara jujur diisi, kalau dilihat minimal kuning atau dia bisa sampai hijau. Masa SMK yang levelnya di bawah SMK Putra Bahari misalnya, itu rapor pendidikannya di ranah ini kuning, sementara SMK yang dianggap sudah baik hasilnya merah. Nah ini juga nanti perlu diperhatikan setelah nanti diidentifikasi, karena itu kan langsung muncul rekomendasi ke Pak Haji di ini kalau lihat di rapor pendidikan. Nah rekomendasi juga dipertimbangkan apakah objektivitasnya itu sesuai tidak. Ya. Nanti teman-teman ditanya ke teman-teman guru, betul tidak waktu mengisi? Pasti dia jawab, saya cuma itu berarti kan tidak bisa dijadikan patokan utama itu raport kita. Insya Allah mungkin raport ini tahun ini mungkin masih dilihat kurang objektif, tahun depan mungkin sedikit objektif, tahun depannya lagi karena semua sudah sadar, mudah-mudahan mengisinya ya mengisinya sesuai dengan yang real. Saya kira itu, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Terima kasih juga kepada Bapak yang tadi sudah menyampaikan sanggahan dan juga kita diskusinya sangat berjalan dengan lancar. Pada intinya bahwa marilah sama-sama kita memperbaiki data-data kita untuk menjadikan data itu menjadi data yang berkualitas. Tentu dengan beberapa poin yang tadi saya ambil, yaitu dengan mengidentifikasi data sebaik mungkin, kemudian merefleksikan data tersebut, kemudian dibenahi, kemudian dimasukkan ke RKA, dan yang paling penting adalah pelaksanaan monefnya. Karena dari monef ini kita bisa tahu apa kekurangan kita, apa kelebihan kita. Apa yang menjadi kekurangan kita tutupi, dan apa yang menjadi kelebihan kita lebih tingkatkan kembali. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita istirahat sejenak, kemudian nanti untuk lebih lanjutnya diinfokan kembali oleh panitia. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak pemateri dan juga para peserta dan juga bapak-bapak sekalian. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usul, setelah ada diskusi singkat kita lanjut materi biar satu sekali selesai.